Terima kasih Uniripa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, tentu yang saya sangat banggakan teman-teman apologet semuanya, terutama Uniripa yang bertindak sebagai moderator malam ini, Bang Loding, ada juga saudari saya ini. Kalau kami orang Batak, saya manggilnya ini Ito. Karena Nababan dan Si Hombing itu serumpun. Ya, jadi kami ada 4 marga yang serumpun. Ada namanya Silaban, kemudian Si Hombing, Lumban Teruan, saya Nababan, kemudian paling adik itu namanya Huta Soid. Jadi saya dengan beliau ini saya panggil Ito. Horas Ito? Horas Ito. Horas, saya Santi ya. Iya, terima kasih. Semoga selalu sehat. Dan juga banyak tokoh yang hadir. Ada Bang Ustadz dari Sulaiman tadi, mudah-mudahan masih mengikuti. Ada saudara kita, pejuang kita juga, Ustadz Yusuf PI. Dan ada, dai baru kita, yang mulai viral ini, yang dulu murid saya, tapi sekarang jadi guru saya dia. Ya, Ahmad Tarigan, yang tadi sudah menyampaikan materinya luar biasa. Nah, teman-teman semua, di HP ini saya lihat sudah yang follow saya sudah 4.000, yang view-nya udah 4.000-an ini. Ya kayaknya rame nih. Artinya peminat apologet ini cukup besar. Jujur Uniripa, saya baru kali ini tampil pertama di apologet ini, yang diajak oleh Bang Loding, karena Bang Loding langsung datang ke pesantren saya di Bogor. Karena memang selama ini saya sibuk ngelola pesantren, sibuk juga berdakwah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga bagi-bagi tugas kita, ada teman-teman yang memang membidangi dakwah lewat apologet ini, lewat online, ada juga yang dakwah di dunia nyata gitu ya. Nah saya ini baru pertama ini. Jadi terima kasih kepada Bang Loding dan juga Uniripa yang sudah mengajak saya bergabung malam ini untuk tampil perdana, masuk roomnya Bang Loding ini saya. Ya. Ini saya masuk roomnya ini. Jadi saya nebeng nih sama beliau ini. Nah mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dan sebenarnya bagi saya, ya dialog atau diskusi yang seperti ini lintas agama, alhamdulillah itu Uniripa, Bang Loding, memang saya termasuk salah seorang yang pertama kali merintis di Indonesia ini ada dialog lintas agama dulu, yaitu tahun 2004. Tahun 2004 itu adalah untuk pertama kali diadakan di Indonesia dialog atau debat lintas agama yang waktu itu dipertemukan antara mu'alaf 3 orang dan juga orang yang murtad 3 orang. Jadi namanya debat mu'alaf dan versus murtadin. Nah rupanya dari debat ini itu jadi viral mendunia. Saya sendiri sampai diundang ceramah ke berbagai negara. Itu akibat daripada viral YouTube. Saya bisa ceramah sampai 4 benua. Saya ceramah setiap tahun ke Amerika, dakwah ke Kanada, dakwah ke Australia, dakwah ke Eropa. Itu berkat dulu viral video saya bersama teman-teman yang debat lintas agama tahun 2004 itu, saya merasakan hasilnya ya saat ini. Dari tahun 2006 saya sudah keliling ceramah dunia dari video itu. Dan subhanallah, berkah dari debat-debat itu pula saya bisa membangun pesantren. Nah, jadi sudah 6 pesantren saya dirikan di Indonesia ini. Itu berkat dari viral dulu dari YouTube itu. Subhanallah. Nah, oleh karena itulah
Saya sangat appreciate sekali terhadap teman-teman yang sudah tampil berdakwah lewat apologet ini atau lewat internet, lewat online ini. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk menyampaikan Islam kepada orang yang belum mengenal agama Islam ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan tentang sedikit tausiah di hari yang sangat bersejarah ini, tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini, izinkan saya mengucapkan pertama kali Dirgahayu HUT RI ke-81 Merdeka. Ya, semoga Indonesia semakin jaya, adil, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya tadi mengikuti nasihat taujihat yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dery Sulaiman. Beliau sangat tawadhu. Ya, tawadhu, mengatakan saya bukan orang alim, saya bukan kiai, bukan ustadz. Beliau tawadhu. Tawadhu kalau dalam bahasa Arab itu artinya rendah hati. Ya, orangnya rendah hati, lawannya itu sombong. Ya. Nah, kalau beliau tawadhu bahasa Arab. Kalau saya tawadhu juga, tapi kepanjangan dari tahu warna duit. Nah, itu namanya tawadhu. Tahu warna duit. Ya. Jadi agak beda dikit. Kalau Ustadz Dery Sulaiman tawadhu'nya rendah hati. Kalau saya tawadhu'nya tahu warna duit. Nah, itu. Ditambah lagi dengan guru kita sekarang ini Ustadz Ahmad Tarigan. Yang luar biasa. Ya, DNAP. Kalau saya simak tadi taujihat yang disampaikan guru kita Ustadz Dery Sulaiman maupun Ustadz Ahmad Tarigan, saya pikir memang dahsyat sekali, sangat luar biasa dakwahnya, menyejukkan, menenteramkan, membuka wawasan kita, mengenalkan Islam kepada umat Islam juga dan juga orang non-muslim, bahwa Islam itu sangat sangat ramah, sangat lembut, sangat santun, sangat beradab, luar biasa. Nah, oleh karena itulah tujuan kita berdakwah ini, mungkin kepada itu kami, saya ingin perkenalkan dulu apa itu dakwah. Dakwah itu bahasa Arab. Dari akar kata da'a yada'u da'watan. Yang artinya banyak artinya itu. Bisa artinya mengajak. Bisa artinya mengundang. Bisa artinya menyeru. Ya. Jadi luas sekali pengertian dakwah itu. Nah, oleh karena itulah kalau judulnya itu dakwah adalah mengajak, maka tidak boleh berubah menjadi mengejek. Nah, tidak boleh. Jadi kalau katanya dakwah mengajak, ya harus mengajak. Jangan sampai berubah menjadi mengejek. Dakwah itu mengajar. Jangan sampai dikesankan justru menghajar. Dakwah itu tentunya membina. Jangan sampai dikesankan untuk menghina. Dakwah itu membimbing. Jangan sampai membimbangkan. Dakwah itu ya menyentuh. Jangan sampai menyinggung. Karena kami orang Islam ini adalah merupakan perpanjangan tangan atau perpanjangan lisan dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu semua nabi itu diutus oleh Allah bukan untuk berdagang, bukan untuk bertani, bukan untuk berbisnis. Semua nabi itu diutus oleh Allah untuk berdakwah. Mengajak manusia supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dakwah. Adapun sumber pendapatan mereka, para nabi ini, tentu mereka ada yang berdagang, ada yang berbisnis, ada yang bertani, karena
zaman dulu tidak ada orang namanya berdakwah itu dibayar. Nah, cuma belakangan ini pendakwa-pendakwa, penceramah-penceramah itu ada yang sampai komersial. Ya, sehingga mereka berceramah 1 jam, 2 jam, itu dibayar. Ya, diberikan honor begitu. Tapi kalau para nabi itu, tidak ada satupun yang dibayar. Maka kalau kita baca dalam sejarah, Rasulullah itu dulu setelah nikah dengan Khadijah, dia kaya raya. Karena istrinya itu seorang konglomerat. Tetapi begitu Nabi menikah dengan Khadijah yang tadinya kaya raya itu, semua harta istrinya itu digunakan Nabi untuk berdakwah. Bahkan sampai meninggal dunia, Nabi tidak punya harta. Agak miris kalau sempat di akhir-akhir zaman ini, betapa banyak orang yang berdakwah, berceramah, tadinya dia miskin, tiba-tiba dia dengan ceramah-ceramah ini berubah menjadi kaya. Nah, ini kita tentu prihatin. Kalau sempat dakwah ini menjadi satu ladang bagi kita untuk mencari kenikmatan dunia. Maka karena kita sebagai pewaris Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Nabi itu, ulama-ulama itu merupakan pewaris Nabi. Ya. Nah, kita ini bukan ulama. Kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Tetapi walaupun kita pengikut, tetap setiap pribadi muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini. Kenapa demikian? Karena kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Itu Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, dia bukan ayah kamu, bukan kakek kamu. Tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi. Dia penutup para nabi. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak akan ada lagi datang nabi baru, tidak ada rasul baru lagi. Beliau adalah penutup. Nah, karena beliau sebagai nabi penutup, tentu tugas yang diembankan kepada nabi sebagai nabi terakhir itu lebih berat daripada nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang terdahulu diutus oleh Allah berdakwah hanya kepada umat atau kaum lokal saja, hanya lokal saja, dia berdakwah kepada kaumnya saja. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia menjadi nabi internasional, diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basyira wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia dengan membawa berita-berita gembira dan peringatan. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak memahami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Nah, persoalannya beliau nabi terakhir dan tidak akan ada nabi-nabi lagi yang lain sesudah beliau. Sedangkan tugasnya begitu berat. Kalau nabi-nabi yang terdahulu diutus hanya lokal saja, beliau menjadi nabi internasional, sementara juga umur beliau itu pendek. Nabi-nabi dulu sudahlah dakwahnya itu lokal, umurnya panjang-panjang. Nabi kita dakwahnya adalah untuk seluruh umat manusia, umurnya pendek pula. Umur dakwah Nabi itu cuma 23 tahun. Umur hidupnya 63 tahun. Tetapi selama 40 tahun Nabi hidup, tidak pernah, belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Umur 40 tahun, baru diangkat menjadi Rasul yang ditandai dengan beliau mendapatkan wahyu Al-Quran. Dari situlah mulai beliau berdakwah. Dan ada perintah dari Allah berdakwah kepada seluruh umat manusia. Loh, bisa Anda bayangkan?
umurnya pendek, tugas dakwahnya mendunia. Akhirnya dalam prakteknya, Rasulullah itu baru bisa berdakwah 2 tempat. Baru bisa berdakwah di Mekah selama 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah 10 tahun, kemudian meninggal di Madinah. Jadi intinya, Nabi kita belum pernah dakwah ke Amerika, belum pernah dakwah ke Indonesia, belum pernah dakwah ke Eropa. Jangankan ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara terdekat sekarang, seperti ke Irak, ke Iran, ke Mesir, Nabi belum sampai ke sana berdakwah. Baru 2, udah itu meninggal. Pertanyaannya, ketika Nabi meninggal, apakah tugas kenabian itu sudah selesai? Belum. Tugas kenabian itu belum selesai. Tetapi Islam yang dibawa itu sudah selesai, sudah tamat, sudah sempurna. Agama Islamnya sudah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka Allah nyatakan penutup Quran itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku kepadamu, kata Allah, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Nah, jadi kalau bicara agama, saudara-saudara, agama Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi kekurangan Islam itu. Maka jangan coba-coba mendatangkan agama baru. Jangan coba-coba mendatangkan konsep baru. Tidak perlu berinovatif di dalam agama. Yang perlu kita berinovatif itu adalah cara menyampaikan, cara mengajarkan saja. Tapi kalau Islamnya sudah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Anda mau cari apa? Mau cari pedoman apa? Mau ilmu pengetahuan, mau teknologi, mau apa saja. Semua ada tuntunan, ada pedoman di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu aktual. Al-Quran itu up to date. Kapan saja, di mana saja. Itu luar biasa. Tetapi tugas kenabian itu belum sempurna. Tugas kenabian itu belum selesai. Tugas kenabian itu belum tamat. Karena beliau ditugaskan kepada seluruh umat manusia, sementara beliau sudah wafat. Pertanyaannya, pasca beliau wafat, siapa yang akan meneruskan tugas dakwah ini secara estafet? Tentu yang mula-mula meneruskannya adalah sahabat Nabi. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamunya siapa? Mukhatabnya di sini, lawan bicaranya itu siapa yang dimaksud kamu? Kamu yang dimaksud dalam ayat itu adalah para sahabat. Kuntum khaira ummah. Kamu para sahabat-sahabat Nabi adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik sepanjang zaman. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Yang kamu ditugaskan ta'muruna bil ma'ruf, ya, melanjutkan risalah kenabian. Ta'muruna bil ma'ruf, wajib mengajak orang kepada iman, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu juga wajib mencegah manusia dari kemungkaran. Nah ini, tugas berdakwah ini tidak stop. Tidak boleh berhenti, tidak boleh putus sampai hari kiamat. Maka kepada setiap pribadi muslim diwajibkan untuk menjadi pelanjut risalah kenabian ini. Ya, tentu dengan berbagai macam cara. Antum bisa berdakwah dengan lisan, silakan berdakwah dengan lisan. Yang pakai kolam tulisan, silakan dakwah dengan tulisan. Yang bisa berdakwah dengan amwal, dengan harta, dakwah dengan harta. Yang bisa dakwah dengan bilhal, dengan contoh yang konkret, silakan dakwah dengan contoh yang konkret. Intinya, setiap pribadi itu jangan sampai melewatkan kewajibannya sebagai seorang muslim yang di dalam pundaknya ada misi, ada tugas kenabian. Berdakwah. Nabi katakan, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya 1 ayat. Tetapi tentu dalam berdakwah ini ada kode etik. Ada tata cara. Karena judulnya mengajak, maka jangan sampai mengejek. Karena judulnya adalah membina, jangan sampai menghina.
Bagaimana kita umat Islam ini menanamkan pengaruh agama kita kepada orang lain. Nah, itu yang paling penting. Saya juga sebagai mantan dari agama Kristen, yang sudah malang melintang dalam dunia dakwah ini, alhamdulillah berkat saya sebagai mantan Kristen dulu, ya banyak orang yang suka dengan dakwah-dakwah saya, karena memang saya lebih mengedepankan tentang metode, ya. Jadi kata orang pesantrenan itu, at-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, uslub, cara itu lebih penting daripada materinya. Materi Anda bagus, kalau cara penyampaian tidak bagus, maka itu akan ditolak. Materi Anda biasa-biasa saja, tidak terlalu ilmiah, tapi cara penyampaiannya memukau, sehingga Anda bisa menjadi agitator, mempengaruhi pola pikir masyarakat, maka dakwahmu akan mendapatkan respect dari orang. Kalau dia non-muslim, saya yakin dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita. Maka kalau ada satu orang saja Anda ajak masuk Islam, Anda menjadi wasilah, Anda menjadi sebab, Anda menjadi media, wah luar biasa apresiasi yang diberikan Nabi. Kata Nabi itu, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau sebab Anda menjadi perantara orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Satu orang kita ajak kepada Islam, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya alhamdulillah sudah ratusan juga. Sudah ratusan. Saya menjadi sebab orang dapat hidayah. Alhamdulillah. Maka saya buatlah pesantren mu'allaf untuk mendidik, membina, membentuk para mu'allaf ini. Agar menjadi muslim yang baik, muslim yang kafah. Bukan menjadi muslim yang ekstrim. Saya selalu larang, Anda kalau sudah masuk Islam, berdakwah bukan berarti kamu boleh menghina agama sebelummu. Boleh kamu mencaci. Apalagi orang tua kita, orang tua kita tidak Islam. Saudara-saudara saya semua dari opung-opung, saya tidak ada yang Islam, semua Kristen. Kalau saya berdakwah dengan cara yang kasar, menghina, itu kan sama juga menghina keluarga saya, menghina agama keluarga saya. Lah bagaimana saya menjadi seorang penerus Nabi, yang Nabi itu seorang Nabi yang sangat lemah lembut, yang dilarang dalam Islam memaksa, mengintimidasi orang, membujuk orang untuk masuk Islam. Sebab dakwah ini tujuannya adalah menyampaikan, bukan untuk memaksa. Karena Allah katakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad kepada umat Muhammad itu, kepada orang Islam katakan, ya orang-orang yang beriman, katakan kepada mereka bahwa kebenaran Islam itu datangnya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang hendak beriman kepada Islam, monggo silakan dia beriman tanpa dipaksa, tanpa dibujuk, tanpa dibayar. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir silakan. Ya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Saya ini, kita ini, semua pendakwah ini, kapasitasnya hanya penyampai saja. Kita hanya ad-da'i, orang yang menyeru. Bukan sebagai al-hadi yang memberikan petunjuk. Al-hadi huwallah. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia yang berdosa ini. Wong Rasulullah saja terhadap pamannya Abu Thalib yang begitu besar jasanya dalam Islam, yang membacking Nabi, ya, di saat orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, tidak jadi membunuh Nabi. Kenapa? Karena ada backing. Dua orang yang paling disegani di Arab waktu itu, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tapi detik-detik terakhir Abu Thalib sampai meninggal dunia, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan petunjuk. Ketika dia sedang sakarat, Nabi
menuntun pamannya mengucapkan la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dia malah geleng-geleng kepala. Maka turun ayat mengingatkan Nabi, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berhak memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, pamanmu itu. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi hidayah itu datang dari Allah dan diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Maka kalau saya berdialog lintas agama, saya memang tidak begitu suka kalau lewat online. Saya langsung aja, ayo face to face. Bila perlu disaksikan dua umat. Umat Kristen silahkan hadir, umat Islam silahkan hadir. Kita sampaikan, mungkin antum sudah tahu. Saya di dunia nyata mengajak mereka diskusi untuk menanamkan pengaruh agama kita, memperkenalkan Islam kepada mereka. Silakan nanti itu Santi juga si Hombing, kita terbuka untuk menjelaskan itu Islam apa. Kebetulan saya juga sebagai mantan aktivis dari agama Kristen, saya bukan hanya paham juga tentang Islam, paham juga tentang Kristen. Kita coba cari win-win solution, ya. Kita cari jalan tengahnya, di mana persamaannya, di mana perbedaannya, di mana kebenarannya. Dan itulah dakwah. Kalau kita sudah mengajak, menyampaikan, ya itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Kebenaran itu punya tolok ukur. Kita ini kan kebanyakan beragama faktor turunan aja. Ada orang Islam lahir dari Islam, bapak ibunya Islam, Islamlah dia. Tapi ditanya Islam itu apa? Tidak tahu dia. Ada orang yang lahir dari lingkungan Kristen, ayah ibunya Kristen, Kristenlah dia. Sampai mati pun Kristen dia. Ditanya Kristen apa? Tidak tahu juga dia. Ke gereja pun tak pernah. Orang Islam juga banyak yang begitu. Orang Hindu pun begitu. Menurut saya memang kita ini bukan anak kecil, bukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya yang kita manut saja. Ya, alhamdulillah. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, lahir dari kedua orang tua kita, tapi apapun latar belakang agama orang tua kita itu, kita tidak boleh berpasrah terhadap keyakinan orang tua kita. Ketika kita belum akil balik, ketika kita belum sempurna akalnya, bolehlah kita beragama mengikuti orang tua kita. Tapi ketika Anda sudah dewasa, jangan-jangan agama yang dianut orang tuamu salah. Jangan-jangan agama yang dianut orang tuamu itu tidak benar. Lalu kita masa larut dalam ketidakbenaran, maka ikutin. Caranya gimana? Ya kita harus mencari kebenaran itu. Kebenaran itu punya parameter. Kebenaran itu punya tolok ukur. Agama yang benar, tolok ukurnya bukan jumlah yang banyak. Atau jumlah yang sedikit, tidak. Bukan, oh kalau penganut agama ini banyak, mayoritas, oh ini yang benar. Tidak. Kebenaran tidak diukur, tidak dilihat dari jumlah pengikutnya yang banyak. Maka Al-Quran mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya mengikuti faktor kebanyakan orang, maka orang yang banyak itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena yang paling banyak di muka bumi ini bukan orang yang benar, pengikut setan yang paling banyak. Apakah kita akan ikut itu? Jangan. Oleh karena itu kita harus mencari kebenaran itu. Apa tolak ukur kebenaran? Bukan kebaikan. Oh kalau nanti ada orang berbuat baik, oh itu yang benar. Tidak. Kalau bicara baik, saudara-saudara, tidak perlu kita agama. Tidak perlu agama. Karena sebenarnya begitu manusia lahir, di dalam diri manusia itu sudah ada potensi kebaikan. Sudah ada potensi kebaikan dalam diri kita. Tidak perlu agama kita. Kalau hanya ingin berbuat baik. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nurani, ada hati. Coba tanya orang yang jahat. Coba tanya orang jahat. Habis dia membunuh seseorang misalnya. Apakah dia bangga telah membunuh? Mungkin saat itu bangga, mungkin. Tapi nanti dalam perjalanannya sekian lama setelah itu pasti dia menyesal. Dan kalau ditanya pembunuh, apakah membunuh itu baik? Pasti. Yang punya nurani mengatakan tidak baik. Dia korupsi misalnya. Koruptor, tanya, apakah korupsi itu baik? Pasti dia tidak baik.
Apa yang bicara? Yang bicara itu nurani dia, bukan agama. Tanpa agama orang bisa baik. Kalau ukuran kebenaran baik, maka nggak perlu agama. Maka kebenaran ukurannya bukan jumlah yang banyak, bukan orang itu baik atau tidak baik. Karena tanpa agama pun orang bisa berbuat baik. Jangan-jangan orang yang tidak punya agama, ateis itu, lebih baik daripada kita yang beragama, yang mengkampanyekan agama. Saya yakin, saya kan sering keliling Amerika. Di Amerika banyak orang tidak beragama. Kadang-kadang mereka lebih ramah, mereka lebih jujur daripada. Lah kita mengaku haji, mengaku ini, mengaku macam-macam, mengaku pendeta, mengaku ahli gereja, tapi korupsi. Lah ada orang yang tidak beragama, dia tidak korupsi. Apakah itu benar orang tidak punya agama? Juga tidak. Oleh karena itulah, di sini ada kesempatan kepada kita mengenalkan kepada umat manusia tentang kebenaran. Apa sih benar itu? Apa sih kebenaran itu? Ya, menurut tolok ukur yang benar, itu kita cari. Kita harus menguji kebenaran masing-masing agama itu. Bawa ke lab. Kalau kita ingin menguji agama mana yang benar, bawa ke lab. Labnya mana? Labnya itu otak kita ini. Labnya itu mata kita ini. Labnya itu pendengaran kita. Labnya itu hati kita. Kalau misalnya sudah kita baca ada sebuah kitab suci. Kitab suci misalnya sudah saling bertabrakan, saling kontradiksi. Ya sudah. Tanyakan dulu. Renungin dulu. Ya. Karena kebenaran itu sejatinya harus mengarahkan manusia kepada yang benar. Dan kebenaran harus satu. Tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling kontradiksi. Nah, untuk menjelaskan itu, diperlukan ilmu, diperlukan wawasan, diperlukan ketekunan, diperlukan kesabaran, diperlukan kesantunan. Nah, ini kita menjelaskan. Jadi, janganlah kita beragama itu memang faktor turunan saja. Sehingga larut. Tidak boleh. Jangankan kita manusia biasa. Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim saja, Abraham itu. Untuk bertuhan, untuk beragama. Ya, dia itu diberikan oleh Allah itu kesempatan untuk berproses dulu. Tidak langsung ujuk-ujuk dikasih agama sama Tuhan. Tidak. Dia berproses. Dia mencari Tuhan. Karena keluarga dia, paman dia, itu dari orang-orang produsen patung. Pembuat patung. Yang menurut akal sehatnya, logika dia, kan tidak mungkinlah benda mati dijadikan Tuhan. Dia tidak hidup, tidak bernyawa, tidak bergerak, tidak bisa bicara. Maka yang dilakukan Ibrahim waktu itu setelah dia mulai menginjak dewasa, dia observasi alam ini. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu apa? Kata Allah, falamma janna alaihi lail ra'a kaukaba. Ketika malam sudah tiba, Nabi Ibrahim itu melihat bintang. Dia mau cari Tuhan dia. Dia lihat bintang. Wah, dalam persepsi dia kayaknya Tuhan ini. Karena bintang itu memberikan cahaya. Ciri-ciri Tuhan itu adalah memberikan cahaya. Wah, kayaknya Tuhan ini. Dia tungguin, dia pelototin itu yang namanya bintang. Tidak lama ternyata bintang itu tenggelam. Maka qala falamma afala, ketika bintang itu tenggelam, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Dia tidak berhasil. Begitu tenggelam bintang ini, dah lama muncul bulan purnama. Falamma ru'al qamara bazigan, ketika dia melihat bulan purnama yang terang, lebih terang daripada bintang itu, lagi-lagi spontan mengatakan qala hadza rabbi. Ini baru Tuhan benar nih. Kenapa? Ini lebih terang daripada bintang tadi. Lalu dia tungguin. Falamma afala, ketika bulan purnama juga tenggelam, dia mengatakan, saya juga tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Besok pagi, falamma ru'asyamsa bazighatan, qala hada rabbi, hada akbar. Ketika dia melihat matahari besok paginya, yang cerah, terang, benderang, menyinari alam ini, seluruh dunia, baru dikatakan, nah kalau ini Tuhan benar nih, hada akbar. Ini lebih gede daripada yang tadi malam itu. Ternyata ketika sudah sore, tenggelam lagi itu matahari. Falamma afalat, ketika matahari juga tenggelam, dia tidak puas.
dia mengatakan ini juga bukan Tuhan. Akhirnya dia bilang apa? Inni wajjahtu wajahiyya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kalau begini, saya belum menemukan Tuhan yang sebenarnya, maka aku pasrahkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan saya sekali-kali tidak mau termasuk orang-orang yang musyrik. Lalu setelah dia mencari Tuhan itu, dia belum menemukan, dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan petunjuk kepada Ibrahim. Allah mengenalkan dirinya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikan solat untuk mengingat aku. Dari situlah Ibrahim mengenallah Tuhannya. Maka dia tidak pernah terjebak kepada yang namanya kemusyrikan. Dan memang kalau orang beragama, saudara-saudara, karena mencari, bukan faktor lahir, bukan karena turunan. Kalau orang itu mencari, konsekuensinya muncul sikap fanatik yang tinggi sekali. Dia fanatik banget. Fanatik itu artinya apa? Dia sangat yakin dengan kebenaran agamanya dan tidak yakin dengan kebenaran yang lain, tetapi dia bersikap tasamu, bersikap toleran, menghargai perbedaan keyakinan. Itulah namanya fanatik. Jadi fanatik itu meyakini kebenaran agamanya dan menghormati perbedaan agama orang lain. Itulah fanatik. Jadi Ibrahim karena dia mencari Tuhan tadi, kefanatikannya luar biasa. Suatu hari saudara-saudara, keluarganya, pamannya itu produsen patung. Minta tolong kepada Ibrahim atau Abraham untuk menjaga showroom di pasar. Showroomnya showroom patung. Ada patung yang besar, ada patung yang sedang, ada patung yang kecil. Jualan Tuhan, jualan patung. Karena Ibrahim terkenal pemuda yang jujur, ganteng. Ya, dipercaya. Terkenal. Nah, dimintalah oleh keluarganya. Dengan harapan kalau dia yang jualan di toko ini bakal laris manis ini. Apa yang terjadi? Pagi-pagi ketika Ibrahim buka showroom patung ini, datanglah orang berbelanja, banyak. Itu patung bukannya dijual sama dia. Malah dia doktrin pembeli patung itu. Dia tanya, saudara, datang kemari mau ngapain? Kata pembeli, ya mau beli inilah. Ini patung, iya. Maaf, kalau boleh tahu sebenarnya ini patung kamu apain sih? Ya kami sembahlah. Kamu anggap apa? Ya Tuhan lah. Jadi kamu anggap ini Tuhan patung ini? Iya. Kamu sembah ini? Iya. Apa kalian tidak mikir? Kata Ibrahim. Apa kamu tidak mikir? Ini kan benda mati, saudara. Tidak bergerak, tidak ada nyawanya. Tidak bisa bicara. Tidak bisa mendatangkan manfaat. Tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa kamu sembah ini? Didoktrin itu pembeli. Alhasil nggak beli dia. Wah, ini baru kejadian. Di mana-mana orang kalau dagang biasanya dirayu pembeli. Ini kebalik, Ibrahim bukannya dirayu, bukannya merayu, malah mendoktrin pembeli patung itu supaya tidak beli patung. Alhasil dari pagi sampai sore, tidak ada yang beli patung itu. Wah, ini kenapa? Karena kefanatikan Nabi Ibrahim. Dia tidak mau ada orang lain sesat. Tidak mau ada orang lain menyembah berhala juga. Itu Ibrahim. Satu hari, karena kefanatikan dia, ada orang minta tolong sama Ibrahim. Kakek-kakek miskin yang sudah kelaparan. Karena Ibrahim terkenal sebagai orang kaya. Keluarganya produsen patung, kaya raya. Datanglah kepada Ibrahim minta tolong. Orang miskin, kakek-kakek, udah kelaparan, udah berdaya. Minta bantuan, makan. Ibrahim tanya, Bapak mukmin tidak? Bapak beriman tidak kepada Allah? Dia bilang tidak. Oh sorry, karena Bapak tidak beriman, saya tidak bisa bantu. Wah, ekstrim banget ini. Karena Ibrahim itu saking fanatiknya, dia tidak mau ada orang ya menduakan Tuhan. Tidak mau ada manusia menyembah Tuhan selain Allah. Anti dia. Anti kemusyrikan itu. Makanya saudara, akhirnya si kakek itu gak dapat bantuan. Udah lapar, pergilah dia si kakek ini. Pergi, ya,
tidak jauh, berapa ratus meter dari Ibrahim, tiba-tiba si kakek ini pingsan. Pingsan karena kelaparan, udah berapa hari-hari nggak makan. Begitu dia pingsan, saudara, Allah mengutus malaikat. Ya malaikat, kata Allah, tolong sampaikan kepada Abraham, kepada Ibrahim. Bilang sama dia, si kakek-kakek yang tadi minta bantuan itu, ya, dan dia tidak bantu, yang sudah pingsan sekarang, sudah 400 tahun dia kafir kepadaku. Sudah 400 tahun dia syirik kepadaku. Tapi dia tetap saya bantu, tetap saya kasih dia hidup, saya kasih dia rezeki. Ini dia, Ibrahim baru satu kali datang sama dia, kok dia tidak bantu? Sampaikan kepada Abraham itu. Oh, Masya Allah. Tapi karena rupanya dalam pandangan Allah, boleh. Apapun agama orang lain, kalau dia butuh bantuan, kita mampu bantu. Tanpa melihat keyakinan dia apa. Dalam pandangan Allah itu boleh. Tapi Ibrahim seorang yang hanif. Oh, dia merasa karena dia tidak beriman, dia tidak bantu. Makanya kalau doa Ibrahim itu apa? Doanya agak betul-betul agak ekstrim itu doanya. Apa doanya Ibrahim itu? Wa idza qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Waduh, ngeri doanya itu. Ibrahim kalau berdoa, ya Allah, kata Ibrahim, ya, jadikanlah negeri Makkah ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Negeri yang aman dan sentosa. Warzuq ahlahu, dan beri rizkilah penduduknya minat tamarat, dari buah-buahan. Tapi, nah ini ada tapinya. Yang kau berikan rezeki itu ya Allah, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Cukup bagi orang-orang yang beriman saja kepadamu dan beriman kepada hari akhirat. Orang yang tidak beriman kepadamu, jangan kasih ya Allah. Kira-kira begitulah. Nah, ini agak ngeri doanya ini. Saking dia tidak suka kepada orang musyrik, ada orang yang mempersekutukan Allah, dia fanatik sekali, maka dia minta berdoa kepada Allah, dia tidak mau memintakan rezeki kepada Allah atas orang-orang yang musyrik itu. Hanya orang beriman saja. Tapi ditimpalin sama Allah. Qala wa man kafara. Kalau begitu Ibrahim kau hanya minta orang-orang yang beriman saja. Lalu orang kafir gimana? Orang yang musyrik bagaimana? Orang yang belum beriman kepada Islam ini gimana? Kata Allah, mereka juga fa'umatti'uhu qalilan. Aku berikan mereka kehidupan, aku berikan juga mereka rezeki. Tapi kalau mereka sampai mati, tidak beriman, thumma attarruhu ila adzabin nar, nanti mereka kalau mati, kelak aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Tapi di dunia, selagi dia manusia butuh kehidupan, dia akan aku bantu, aku kasih dia kehidupan, aku kasih dia rezeki, karena dia makhluk hidup yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, dari proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan ini, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Kalau level Nabi saja tidak bergantung keturunan, karena keturunan keluarganya banyak musyrik, apatah lagi kita manusia tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mencari kebenaran. Masa kita hanya bergantung dengan agama orang tua kita saja? Ya, ini termasuk juga yang dari kalangan muslim. Anda jangan hanya mengaku Islam saja di KTP beragama Islam, tapi Anda tidak sholat, Anda tidak mengaji, Anda tidak baca Quran, Anda bisa baca Quran, Anda merasa nyaman. Tidak boleh. Yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu. Jangan larut dalam faktor keturunan. Cuma orang Islam mujur. Mujurnya apa? Alhamdulillah, orang Islamnya lahir dari lingkungan orang tua yang sudah benar. Muslim, jadi Muslim dia. Benar. Saya lahir dari lingkungan orang tua yang menurut saya belum benar akidahnya waktu itu. Saya berproses juga mencari. Saya mencari. Setelah saya dewasa mencari Tuhan. Alhamdulillah saya menemukan kebenaran Islam. Dan saya menyatakan, ya, ini saya bukan a priori. Kalau Anda ingin mencari kebenaran, memang ya harus kita cari. Anda, orang yang membuka diri mencari kebenaran, pasti akan menemukan kebenaran itu adanya di agama Islam. Oleh karena itulah kalau lihat di barat hari ini, di Amerika, di Eropa, di mana? Hari ini manusia berbondong-bondong masuk agama Islam.
agama yang paling pesat kemajuannya di dunia hari ini adalah agama Islam. Itu bukan kata orang, saya lihat dengan mata kepala saya. Saya sudah keliling Eropa, saya juga sudah ke Vatikan. Saya lihat dengan mata kepala saya. Ya, saya juga sudah ke Yerusalem. Saya sudah 2 kali ke Bethlehem sana. Saya lihat memang, ya, pilihan saya masuk Islam adalah pilihan yang sangat tepat. Bukan karena mau kawin, bukan karena iming-iming materi, tapi adalah karena proses mencari kebenaran itu. Itulah sebabnya saya sekarang terus mendakwakan agama Islam ini ke seluruh dunia. Dengan target kita, jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam ini. Jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam. Kalau tidak, kita nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala orang Islam ini. Maka terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar itu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Nanti di akhirat, ketika sudah terjadi hari berbangkit, manusia semua dibangkitkan oleh Allah dari manusia pertama sampai terakhir di padang mahsyar. Kemudian nanti orang Islam itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang non-muslim menurut pandangan Islam, mereka tidak perlu dihisap. Tapi mereka kemudian langsung digiring menuju ke neraka jahanam. Secara berjamaah, berombongan, berbondong-bondong mereka bersama-sama menuju pintu neraka jahanam. Ketika mereka sudah berbondong-bondong menuju pintu neraka jahanam, malaikat penjaga neraka jahanam bertanya kepada mereka orang-orang yang tidak beriman, "Hei, saudara-saudara yang tidak beriman, kenapa kalian datang ke neraka sekarang berbondong-bondong berjamaah? Alam ya'tikum rusulun minkum?" Apakah dulu kamu waktu di dunia belum datang kepada kamu rasul utusan Allah? Atau belum datang kepada kamu ulama-ulama, kiai-kiai, ustad-ustad, dai-dai, yatsluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu tentang ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya balasan azab hari ini. Apakah waktu kamu di dunia dulu tidak pernah didatangi ustad, didatangi kiai, didatangi nabi, didatangi ulama, didatangi dai? Apa belum pernah? Bagi yang sudah, tapi tidak mau juga masuk Islam, orang yang begini kata Allah, walakin haqqat kalimatul adab. Ya, mereka udah pasti diazab. Terus bagi orang yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di pelosok-pelosok, yang tidak tersentuh dengan dakwah ini, dia jawab, belum. Lalu siapa yang bertanggung jawab, saudara? Maka orang yang paling dekat, ya, dari orang-orang yang tidak beriman ini, ada orang Islam paling dekat. Ya, mungkin jaraknya 100-200 meter. Bertahun-tahun dia bertetangga, tapi tidak pernah mengenalkan agama Islam, tidak pernah menyeru Islam ini kepada mereka. Maka orang yang terdekat itu nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka hanya menikmati Islam untuk dirinya saja, tidak mau tahaddus bin ni'mah, tidak mau berbagi kenikmatan kepada orang lain. Maka bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan pernah menghancurkan suatu negara dengan cara yang zalim apabila di negara itu masih banyak orang-orang yang muslih. Orang muslih itu adalah orang yang berbuat baik, tetapi dia juga menanamkan, berusaha untuk memperbaiki orang lain. Maka ayatnya bukan solihun. Perhatikan ayatnya dalam surat Hud ayat 119 itu atau 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha solihun. Allah tidak akan membinasakan suatu negara dengan cara yang zalim
kalau di negara itu masih banyak orang yang soleh. Tidak begitu ayatnya. Tetapi ayatnya, kalau di negara itu masih banyak orang yang muslih. Secara bahasa, soleh dan muslim artinya sama-sama orang yang berbuat baik. Tetapi bedanya di mana? Bedanya, kalau kata soleh yang dipakai, dia hanya berbuat baik untuk dirinya saja, dia tidak peduli dengan orang lain, mau kafir, mau musyrik, tidak peduli dia. Tapi kalau muslih, beda. Muslih itu adalah orang yang baik, tetapi dia selalu berusaha untuk memperbaiki orang lain, untuk merubah orang lain. Orang yang tidak baik menjadi baik, orang yang tidak beriman menjadi beriman, dia risau, dia gelisah kalau melihat ada orang lain belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita inilah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang muslih itu, yang selalu memperbaiki ya orang lain. Mungkin kita tidak banyak waktu untuk melakukan solat-solat yang sunnah, puasa-puasa yang sunnah, tidak hanya melakukan yang wajib-wajib, tetapi sering saya katakan, seorang muslih dalam Islam, seorang muslih itu akan lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Karena 1000 orang yang soleh hanya baik buat dirinya saja. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan orang lain. Ada tetangganya miskin, dia tidak bantu. Ada tetangganya putus sekolah, dia tidak perhatikan. Ada tetangganya tidak bisa bayar kontrakan, dia bantu. Ya, ada tetangganya tidak sholat, dia tidak peduli. Ada tetangganya belum muslim, tidak dia ajak. Tetapi orang yang muslih itu, saudara, dia baik dan selalu risau untuk kebaikan orang lain. Nah, inilah kita sebagai penerus, pelanjut risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan materi ini, maafkan saya agak panjang, ya. Saya harus sampaikan dengan agak panjang ini. Semoga ini bermanfaat kepada antum semuanya, dan terutama kepada saudari saya, itu Santi Siombing, yang rajin mengikuti, saya dengar tadi rajin mengikuti apologet ini. Semoga dengan banyak mendengarkan informasi, ilmu yang semacam ini, semakin terang hatinya, semakin terbuka pikirannya, dan semakin membuka diri untuk mengetahui kebenaran di agama yang lain. Terima kasih, dan nanti silakan kalau ada pengen diskusi dengan saya, boleh lewat telepon, boleh dengan WA, boleh lewat. Tapi kalau lewat TikTok bukan saya yang pegang, saya selalu pakai tim aja. Karena saya nggak ada waktu banyak. Kalau main-main TikTok itu nggak banyak waktu. Karena saya mengasuh pesantren, saya berceramah juga, dan sesekali saya tampil di TikTok kalau ada waktu. Tapi bisa langsung nanti lewat HP saya di WA, silakan. Ya, nanti lihat Uniripa bisa, lewat Bang Loding juga bisa, lewat Ustadz Ahmad Tarigan juga bisa, Ustadz Yusuf juga, PA juga bisa. Jadi, saudara-saudara, mungkin saya tadi belum mengenalkan, saudara saya yang sudah berhasil saya ajak masuk Islam, kami sudah 3 yang Islam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari 7 orang bersaudara, 7 kami bersaudara kandung 7. Dari 7 bersaudara kandung itu, 3 sudah Muslim, saya yang pertama, yang 4 orang lagi masih istiqomah di Kristen. Ayah saya itu meninggal dalam keadaan tidak Islam. Mak saya, ibu saya, Alhamdulillah, saya dakwahi beliau, 2 bulan menjelang meninggal, beliau masuk Islam juga. Alhamdulillah. Allah. Tetapi orang-orang lain dari pedalaman-pedalaman di luar sana, dari pedalaman Indonesia Timur sana, banyak yang saya ajak masuk Islam ini. Dan mereka kalau sudah saya ajak masuk Islam, mereka bukan hanya saya kasih sertifikat, bukan hanya syahadat, mereka langsung saya sekolahkan, saya kuliahkan minimal sarjana S1. Ya, mereka saya biayai semuanya sampai S1. Subhanallah. Ya, subhanallah. Karena mereka kita kader menjadi penyampai risalah Islamiyah ini dengan cara yang baik, yang benar dan elegan, tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang memaki-maki, tetapi cara yang elegan, yang santun, yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua pemirsa, terutama moderator kita, ya, Uni Rifa, kemudian itu kami, Santi Boru Sihombing, juga Bang Loding, dan juga semuanya. Terima kasih juga Ustadz Diri Sulaiman tadi. Semoga ini manfaat. Kapanpun saya diminta nanti tampil, kalau waktunya pas, ya siap insya Allah. Ya. Alhamdulillah ya Allah.